Gimana caranya punya uang 1 miliar di umur 30 tahun? Ah bang, masa umur 30 sih bang? Lambat banget. Ya lambat tapi realistis. Sekarang lu buka aja dulu datanya deh. Menurut laporan Global Wealth Data Book dari Credit Suisse, populasi orang super kaya atau crazy rich di Indonesia itu sangat kecil. Ini ada data pada tahun 2021. Orang yang punya kekayaan di atas 1 juta dolar atau melebihi dari 15 miliar itu jumlahnya 0,1%. Kemudian, orang yang punya kekayaan 100 ribu US dollar sampai USD 1 juta itu jumlahnya 2% atau 3,7 juta orang. Kalau misalnya lu bilang punya 1 miliar itu kaya, sebenarnya belum. Menurut standar banking dari yang Credit Suisse ini, kalau orang mau dibilang kaya atau namanya high net worth individual, itu harus punya 1 juta dolar atau 15 miliar. Jadi punya 1 M itu masih kalangan menengah. Sebenarnya kalau misalnya di internet atau di US, patokannya itu kita bisa punya kayak 6 figure. 6 figure itu artinya 3 digit, 100 ribu dolar. Atau kita bisa bilang di Indonesia itu 1,5 miliar. Nah, gue akan spill caranya gimana untuk dapetin segitu. Karena gue pribadi dapetin 1 miliar pertama itu di umur 27. Ini bukan omset ya, tapi ada fresh cash yang bisa gue gunakan walaupun itu masih di perusahaan. Jadi gue akan spill caranya. Yang pertama pastinya lu jangan ikutin kelakuan orang-orang yang gak punya 1 miliar. Ya jelas aja, kalau misalnya lu tahu peribahasa, kalau lu pengen wangi ya mainnya sama tukang parfum, kalau lu pengen bau ikan ya mainnya sama tukang ikan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita ngelakuin hal yang banyak dilakukan sama orang-orang yang belum punya 1 M, ya kemungkinan besar kita nggak dapetin 1 M tersebut. Karena apa yang kita dapatkan di ujungnya itu adalah investasi dari awal apa yang kita lakukan sampai akhir dapet resultnya tersebut. Yang kedua adalah pahamin kondisi lo pribadi. Semua orang startnya beda-beda, semua orang berasal dari background, keluarga, dan pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kita perlu tahu kita ini startnya mulai dari mana. Kalau gue pribadi, gue biasa mengkategorikan jadi 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi kenyang, yang kedua adalah kondisi lapar. Apa itu kondisi kenyang dan lapar? Gue akan jelasin. Kondisi kenyang itu adalah kondisi dimana saat lu baru memulai karir, lu tuh tidak punya tanggung jawab yang sangat berlebihan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat lu memulai karir, lu tuh nggak usah pikirin banyak hal. Lu masih bisa tinggal di rumah orang tua, masih bisa masakan orang tua, nggak ada tanggungan. Sementara kalau kondisi lapar itu adalah pada saat lu mulai berkarir, lu tuh harus menghidupi orang-orang lain selain diri lu sendiri. Kalau yang kenyang itu lu menghidupi diri lu sendiri aja. Semua uangnya buat lo. Kalau yang kondisi lapar, contohnya mungkin orang tua lu terjebak sama pinjol, atau lu punya orang tua udah pensiun dan lu harus membiayai adik-adik lu. Kesimpulannya, kalau kondisi kenyang itu adalah kondisi dimana kalau lu tidak bekerja pun lu masih bisa hidup, dan orang-orang yang ada di bawah lu bernaung sama lu itu masih bisa hidup sejahtera. Sementara kalau misalnya kondisinya lapar, artinya orang-orang yang ada atau bergantung sama lu dan elunya sendiri itu bisa bahaya hidupnya, sebuah serba kekurangan dan segala macamnya. Nah, kalau lu saat meniti karir itu dalam kondisi kenyang, itu lu harus gila-gilaan ngambil resiko-resiko yang bisa lu ambil. Kenapa tahu nggak? Karena lu udah punya safety net atau asuransi yang dimana kalau lu gagal ngambil sesuatu hal yang pengen lu kejar dan lu ngeliat potensinya ke depan bagus, at least lu masih bisa tinggal, lu masih bisa makan dari orang tua lu. Karena lu harus tahu guys, gue punya banyak followers dan gue udah banyak dapetin DM dari berbagai macam orang-orang dengan berbeda-beda background. Dan buat orang yang dalam kondisi kenyang ini, lu malu bos, lu malu, lu dapat privilege makan sama tinggal nggak usah pusing, tapi lu males-malesan, lu nggak gas gila-gilaan. Banyak di luar sana orang-orang yang kondisinya lapar mau tukeran sama lu untuk dapetin mimpi-mimpinya dia. Banyak di luar sana orang yang kondisinya lapar mau menggapai mimpi itu nggak bisa karena kepentok, bokapnya punya hutang atau bokapnya sakit-sakitan harus dibiayain, atau dia harus ngurusin adik-adiknya dan ngebiayain adik-adiknya. Nah, lu yang kondisinya kenyang, lu nggak gas gila-gilaan, malu loh, malu beneran. Banyak orang yang mau tukeran posisinya sama lo. Nah, kalau misalnya kondisi lapar, lu tetap punya kewajiban untuk menafkahi diri lu sendiri sama orang-orang yang bergantung sama lo. Jadi menurut gue, lu tetap harus lihat risikonya. Lu nggak boleh langsung otomatis kayak, oke, gue mau jadi pebisnis, gue mau keluar dari kantor, fuck you everybody, pokoknya ini yang maunya gue. No, that's shit bro. Itu nggak bisa karena lu punya tanggung jawab. Kalau perut lu lapar nih ya, lu nggak bisa berpikir kreatif. Lu kalau misalnya ada sesuatu hal emosian, akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang buruk. Jadi menurut gue, lu tetap harus punya pekerjaan yang ngenyangin perut lu dulu sama orang-orang yang bernaung di bawah lu. Abis itu baru lu cari pekerjaan sampingan. Nah, untuk yang kondisi lapar, bukan berarti lu juga meratapi nasib, enggak. Tapi tujuannya kan adalah lu ngerubah kondisi dari keluarga lu, kondisi dari lu sendiri. That's why kerja aja sendiri tuh nggak cukup. Lu harus ada tambahan lagi penghasilan di luar kerja. Kenapa? Karena lu ditakdirkan untuk punya kondisi yang seperti itu dan membutuhkan extra effort. Bang, emang lu harus kerja sampingan apa bang? Kan kerja kantoran aja udah capek.
ya emang capek gitu loh. Ya hidup itu emang capek, istirahatnya nanti kalau udah meninggal. Siapa bilang hidup gak capek gitu. Apalagi lu yang dikasih kondisi titipan sama Tuhan, tanggung jawab yang begitu besar. Ya emang lu harus kerja keras, ekstra capek. Itu emang udah tanggung jawab lu. Ya mau gimana, harus diterima. Baru kita masuk ke dalam yang ketiga, memilih industri tempat lu mencari sampingan atau bekerja yang lagi naik. Kalau kita mau milih pekerjaan atau memilih pekerjaan sampingan, kita tuh harus pilih-pilih juga, nggak asal langsung, oh gue maunya yang ini, enggak. Tapi kita harus lihat juga, ini industri atau lapangan pekerjaannya ya, itu lagi pada naik atau turun, oke? Jadi industri itu tuh kayak elevator atau kayak lift. Ada yang naik, ada yang turun. Semuanya itu diakibatkan oleh siklus dari ekonominya. Jadi jangan sampai lu masuk ke dalam industri yang lagi turun. Seperti kayak bokap gue dulu. Bokap gue lulusan sipil. Kenapa? Karena mengikuti tren pada saat itu orang-orang lagi zaman era pembangunan di zaman Orde Baru. Tiba-tiba era pembangunan itu pas bokap gue lulus, udah nggak ada lagi. Udah ganti ke era banking sama era elektronik. Ya bokap gue yang sipil akhirnya nggak dapat pekerjaan di perusahaan yang berbau sipil. Jadi dia kerjanya di perusahaan yang elektronik. Nah, jangan sampai ngelakuin hal tersebut. Jadi lu harus pilih industri mana yang 5 tahun ke depan akan naik. Nah, di setiap industri ini banyak sekali produk dan jasa yang bisa lu jual, apapun industrinya. Nah, di tahun-tahun ke depan, menurut gua industri yang akan naik itu adalah industri digital, udah pasti dengan adanya AI, industri finance, pasti banget industri finance, dan ada lagi industri Web3 atau blockchain, crypto, dan lain-lainnya. Ini kemungkinan besar booming banget. Nah, masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah memilih produk dan jasa untuk dijual di industri tersebut. Jadi di setiap industri itu tuh kita bisa jual apa aja. Contohnya kayak di industri properti, lu bisa jual rumahnya, lu bisa jual jasa konstruksinya, lu bisa jual interiornya, lu bisa jual pendanaannya untuk orang beli rumah, lu bisa jadi agen propertinya. Jadi banyak sekali yang bisa lu lakukan. Nah, lu harus perhatiin saat lu memilih mau jualan apa di industri tersebut, baik itu yang utama lu ataupun yang freelancean lu, itu lu harus lihat mana hal yang bisa gue sediakan tanpa menguras waktu gue yang terlalu banyak. Kenapa? Karena buat orang yang lapar, pastinya kan dia harus bekerja dulu. Nah, selanjutnya, lu kan ada waktu kosong. Lu kan mau menggunakan itu untuk side hustle lu atau freelancean lu. Nah, lu kan pasti butuh waktu istirahat juga. Juga lu butuh waktu untuk keluarga juga. Nah, maka dari itu lu cari apa yang bisa ngasilin duit tapi tidak memakan waktu yang lama. Contohnya, kalau misalnya lu di dunia digital, lu jadi content creator. Bikin konten itu nggak butuh waktu yang lama. Apalagi kalau lu udah sering bikin kontennya. Mungkin di awal memang lu butuh sejam atau 2 jam untuk take video karena lu ngomongnya tuh nggak lancar gitu. Tapi kalau misalnya lu udah terbiasa gitu, lu bisa bikin konten dalam waktu cepet banget. Video ini aja gue bikin cuma 15 menit. Tambahin editing mungkin sekitar 2 jam 3 jam. Nah, tapi dapetin AdSense YouTube-nya kan lumayan. Nah, selain AdSense YouTube juga lu bisa dapetin endorse dari brand-brand kalau misalnya lu udah jadi influencer. Artinya apa? Yang pertama, lu membuat informasi dan ditaruh di YouTube dapetin AdSense video. Nah, yang kedua adalah lu dapetin jasa saat lu membuat video untuk endorsement. Nah, dalam satu industri digital ada beberapa jasa kan tuh. Bisa juga lu tawarin jasa untuk manage konten dari sebuah brand, bisa manage iklannya, dan sebagainya macamnya. Jadi penting banget untuk memilih yang namanya apa yang lu mau berikan di industri tersebut tanpa buang-buang banyak waktu lo. Kenapa? Karena ingat, waktu nggak akan kembali lagi, tapi uang bisa dicari lagi. Selanjutnya adalah lu wajib berteman dengan orang yang sudah punya 1 miliar atau yang sedang menuju ke sana. Ini alasannya. Gue nggak bilang berarti lu buang teman-teman lu yang lama ya. Enggak, kita masih butuh teman-teman yang dulu ada sejarahnya kita nongkrong, ada sejarahnya kita susah bareng-bareng. Itu kita masih butuh. Tapi waktu yang lu spend itu wajib ke orang-orang yang udah punya 1 miliar atau orang-orang yang arahnya mau ke 1 miliar tersebut. Tapi bang, gue kan tinggalnya di desa. Gue nggak punya tuh temen-temen yang pengen 1 miliar atau udah punya 1 miliar bang. Gimana caranya? Tenang, kita ini kan udah ada di era namanya social media dan era digital. Lu kan bisa berteman dengan orang-orang yang udah punya 1 miliar atau orang-orang yang pengen punya 1 miliar. Caranya adalah lu bisa ikutan komunitas-komunitas, lu bisa ikutan seminar, lu bisa ikutan webinar, bisa ikutan kelas online yang dimana topiknya itu adalah hal-hal yang berhubungan ada benang merahnya dengan mendapatkan 1 miliar tersebut. Kenapa lu butuh 2 orang ini? Yang pertama adalah kalau lu berteman dengan orang yang punya 1 miliar, lu tuh bisa belajar dari dia gimana perjalanan dia mencapai 1 miliar tersebut. Lobang-lobang apa aja yang harus dihindari. Nah, buat orang yang belum punya 1 miliar tapi pengen banget punya 1 miliar, itu tuh jadi kayak temen lu yang saling berjuang, saling semangatin. Kalau dia udah coba ini, lu coba yang lainnya, akhirnya discuss dan coba deh lu pakai ini, coba deh lu pakai ini. Itu kan enak jadinya. Daripada lu temenan sama orang-orang yang kerjanya, aduh, saya healing, aduh, kerjanya main Mobile Legends, jadi pro player juga enggak gitu. Ujungnya buang-buang waktu aja. Jadi pilihlah lingkungan yang memang benar-benar mendukung lo. Selanjutnya, kalau lu udah punya duit, lu harus belajar gimana cara nyimpen duit dan gimana cara invest duit. Karena percuma kalau misalnya lu pernah
jualan atau lu pernah dapetin omset 1 miliar gitu, tapi uangnya nggak kemana-mana gitu loh. Itu lu cuman dapet kebanggaan doang untuk diri sendiri, tapi kayak ya duitnya nggak ada. Tujuannya kan duit itu dengan lu punya 1 miliar tersebut, lu punya banyak pilihan hidup gitu. Jangan sampai lu pas penghasilannya naik dengan dari freelance tersebut atau lu dari kerjaan utama lu, uangnya nggak tahu kemana karena lu pakai foya-foya dan biasanya terpengaruh sama lingkungan sekitar lu. Tahan-tahan dulu deh kalau lu udah punya uang, ganti handphonenya, ganti mobil, ganti motor, dan sebagainya macamnya. Pada saat uang lu naik, penghasilan lu naik, yang harus lu lakukan tuh adalah selalu berpikir, apakah ini akan selamanya atau tidak? Kalau seandainya ini tidak selamanya, apa yang harus gue lakukan? Prepare-nya. Jadi tunda dulu beli-beli kayak jam mahal dan lain-lainnya gitu loh. Ini aja gue beli nih, jam tangan, ini Rolex mereknya Batman. Itu gue beli setelah gue udah punya tabungan pendidikan, dana darurat, udah punya investasi, udah punya properti ya. Baru gue beli yang kayak gini-ginian nih. Tahan dulu. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau beli dari lama itu udah bisa. Cuman gue tahu prinsip ini jadi gue hold dulu. Karena pada saat lu dapetin uang yang cukup besar, yang harus lu pikirin adalah ini nggak akan selamanya. Jadi gue harus jaga-jaga. Dan lu harus tahu pada saat setelah gue beli jam, ternyata gue nggak suka jam. Tapi untungnya Rolex ini kayak markirin uang rupiah gue lah. Jadi seandainya gue BU, gue masih bisa jual Rolex inilah, masih jadi duit. Dan juga kepake untuk personal branding kalau misalnya ketemu orang, atau lagi dealing sama klien, atau lagi bikin konten kayak gini, itu kepake lah. Karena kan karir gue di sini gitu. Penampilan sangat dilihat juga karena tampil di depan kamera. Nah jangan sampai lu beli barang-barang yang jatuhnya sifatnya kemewahan doang, atau sifatnya keren-kerenan doang, tapi nggak memberikan added value kepada karir lu. Nah selanjutnya lu wajib banget nonton video gue yang judulnya Rumus Kaya Bergaransi. Karena di situ gue lebih detailin lagi ngomongin tentang gimana cara ngatur uangnya.